Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini ingin mempresentasikan presentasi anggaran yang berjudul Budget Kas yang terdiri dari Yuliana, Rian Dwi Saputra, dan Reni Fitriani. Budget Kas. Budget kas adalah budget yang merencanakan secara sistematis tentang jumlah kas beserta dengan perubahannya dari waktu ke waktu, yaitu dari bulan ke bulan selama periode yang akan datang. Budget kas ini mencakup dua sektor, yaitu ada sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Sektor penerimaan kas dari budget kas ini terdiri dari penjualan tunai barang jadi yang diproduksikan, penagihan piutang, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain, misalnya seperti penghasilan bunga. Lalu ada sektor pengeluaran kas. Biasanya ini terdiri dari pembelian tunai bahan mentah, pelunasan utang, penambahan aktiva tetap, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya pabrik tidak langsung kecuali depresiasi, pembayaran biaya administrasi kecuali depresiasi, pembayaran biaya pemasaran kecuali depresiasi. Nah, untuk kegunaan dari budget kas sendiri ini ada 3 kegunaan pokoknya, yaitu adalah sebagai pedoman kerja, sebagai koordinasi kerja, dan sebagai evaluasi kerja. Kemudian ada data dan informasi penyusunan budget kas. Untuk sektor penerimaan kas terdiri dari rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis kualitas, jumlah kuantitas, serta harga barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Lalu ada keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan kepada calon pembeli, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, dan budget perubahan aktiva tetap. Data dan informasi penyusunan budget kas. 2. Sektor pengeluaran kas. 1. Rencana pembelian bahan mentah. 2. Keadaan persaingan para pemasok. 3. Posisi perusahaan terhadap pihak pemasok. Bentuk budget kas. Skedul penerimaan kas. 1. Skedul penerimaan kas A. Dari budget penjualan, budget potongan penjualan, dan budget piutang yang telah lebih dahulu disusun. Perseroan terbatas Karisma dapat mengetahui jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit, beserta tahap penagihannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. B. Dari budget piutang, perseroan terbatas Karisma dapat mengetahui besarnya penerimaan kas. C. Dari budget perubahan aktiva tetap, perseroan terbatas Karisma dapat mengetahui besarnya penerimaan kas dari sumber pengurangan aktiva tetap dari bulan ke bulan. D. Untuk penerimaan kas dari sumber lain-lain, perseroan terbatas Karisma memperkirakan bahwa selama tahun 2008 yang akan datang diterima penghasilan bunga sebesar 1.700.000 setiap bulan. Skedul pengeluaran kas. 2. Skedul pengeluaran kas A. Dari budget pembelian bahan mentah dan budget utang yang telah lebih dahulu disusun, perseroan terbatas Karisma dapat mengetahui jumlah pembelian tunai bahan mentah dan jumlah pembelian kredit bahan mentah. B. Dari budget utang, perseroan terbatas Karisma dapat mengetahui besarnya pengeluaran kas untuk pembayaran utang dari bulan ke bulan. C. Dari budget upah tenaga kerja langsung, perseroan terbatas Karisma dapat mengetahui besarnya pengeluaran kas untuk pembayaran upah para tenaga kerja langsung. D. Dari budget biaya pabrik tidak langsung, perseroan terbatas Karisma dapat mengetahui besarnya pengeluaran kas
E. Dari budget biaya administrasi perseroan terbatas, Karisma dapat mengetahui besarnya pengeluaran kas untuk pembayaran biaya administrasi dari bulan ke bulan. F. Dari budget biaya pemasaran perseroan terbatas, Karisma dapat mengetahui besarnya pengeluaran kas untuk pembayaran biaya pemasaran. G. Dari budget perubahan aktiva tetap perseroan terbatas, Karisma dapat mengetahui besarnya pengeluaran kas untuk pembayaran penambahan aktiva tetap. H. Adapun pengeluaran kas untuk pembayaran lain-lain. Nah, kemudian dari sini kita bisa memasukkan data-data untuk masuk ke dalam tabel schedule dari pengeluaran kas. Nah, untuk pembelian tunai bahan ini kita dapatkan datanya dari budget pembelian bahan mentah dan budget hutang yang sudah dihitung sebelumnya sebanyak 40% dari jumlah pembelian bahan mentah, yaitu sebesar 7 juta sekian ditambah dengan potongan yang 4% menjadi 7.284.600. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Setelah itu untuk kita masukkan untuk pembayaran hutangnya yang berasal dari bab 14. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa untuk pembayaran utang Januari itu sebesar 11.193.300. Lalu untuk upah tenaga kerja langsung juga kita dapatkan dari budget yang sudah disusun sebelumnya, yaitu pada bab 6. Di situ tertulis bahwa upah tenaga kerjanya sebesar 15.759.000 kita masukkan, dan untuk biaya pabrik tidak langsung itu juga kita masukkan dari bab 7. Lalu biaya administrasi kita masukkan dari bab 8. Budget biaya pemasaran itu kita masukkan juga dari bab 9. Dan untuk perubahan aktiva tetap kita lihat dari bab 13. Namun karena di bab 13 ini untuk budget bulan Januari ini tidak tersedia, maka tidak kita inputkan. Kita inputkan pada bagian bulan Februari dan Maret. Kemudian kita masukkan biaya bunga yang tertera di poin huruf H, di mana terjadinya pengeluaran kas untuk pembayaran lain-lain, memperkirakan bahwa setiap tahun selama tahun 2008 yang akan datang akan dibayar beban biaya bunga sebesar 4 juta per bulan. Nah, di sini kita masukkan nominalnya 4 juta pada tabel di setiap bulannya. Dan kemudian kita jumlahkan untuk pengeluaran kasnya dan dihasilkan sekitar 54.123.400. Kemudian kita mengisikan schedule penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dari sini di poin B kita dapat mengetahui bahwa ada sisa saldo sebesar 136 juta di tanggal 31 Desember 2007. Nah, itu akan kita masukkan ke kas awal bulan di Januari 2008. Kemudian dengan sendirinya jumlah persediaan kas awal bulan Januari ini akan membesar menambah penerimaan kas selama bulan Januari 2008. Nah, jika diperhitungkan atau dikurangi dengan pengeluaran kas selama bulan tersebut, maka sisanya merupakan persediaan kas akhir bulan Januari 2008. Jadi persediaan kas awal bulan ini 136 juta dari neraca di tanggal 31 Desember 2007. Lalu penerimaan kas selama bulan Januari ini 762.950.700 ini dapat dari perhitungan kita sebelumnya di bagian schedule penerimaan kas. Kemudian kita tambahkan menjadi jumlahnya sebesar 898.950.700. Nah, setelah itu terdapat nih pengeluaran kasnya yang kita sudah hitung tadi di bagian schedule pengeluaran kas, yaitu sebesar 54.123.400. Nah, habis itu jumlah kasnya itu kita kurangi dari pengeluaran kas selama bulan Januari, yaitu sebesar 844.827.300 untuk hasil akhir kas di bulan tersebut.
Nah, untuk schedule utang jangka pendek kas di sini untuk mengetahui sisa schedule ini berfungsi untuk mengetahui sisa persediaan kas awal maupun sisa persediaan kas akhir dari bulan ke bulan selama tahun 2008. Nah, misalnya nih untuk tahun 2008 perusahaan ini menetapkan kebijakan manajemen kas itu berupa penetapan persediaan besi kas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Nah, nanti di sini kita lihat dari schedule penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dari schedule yang udah kita buat tadi, itu nampak bahwa sisa persediaan kas pada bulan Januari dan Februari ini berada di bawah ketentuan persediaan besi kas, berada di bawah ketentuan 1.500.000.000 rupiah. Nah, untuk menutup kekurangannya ini, persediaan terbatas itu merencanakan menarik pinjaman jangka pendek nih sebesar 700 juta rupiah dari bank. Pinjaman ini ditarik pada awal bulan Januari dan akan dilunasi pada awal Maret 2008. Karena sisa persediaan kas pada bulan Maret ini sudah mencukupi dan sudah memenuhi ketentuan dari persediaan besi kasnya, yaitu yang sebesar 1.500.000.000 rupiah. Nah, nanti di sini kita masukkan untuk utang jangka pendeknya itu sebesar 700 juta rupiah. Kita masukkan di bulan Januari, dan untuk pelunasan utang dan biaya bunganya kita masukkan ke bulan Maret, yaitu sebesar 700 juta dikurangi 42 juta rupiah menjadi 658 juta rupiah. Nah, setelah kita menyusun schedule tadi dari penerimaan dan pengeluaran kas dan schedule utang jangka pendek, kita bisa menyusun budget kasnya. Nah, di sini kas awal bulan kita dapatkan dari schedule penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu sebesar 136 juta rupiah. Nah, lalu ada penerimaan kas nih bulan Januari, ini didapat dari schedule penerimaan kas. Nah, di schedule penerimaan kas di sini terteranya itu sebesar 762.950 sekian. Nah, kenapa bisa jadi 1.462.000.000? Karena di sini perusahaan perusahaan ini menambah kasnya dengan melakukan utang jangka pendek, yaitu sebesar 700 juta. Bakal nanti ditambahkan penerimaan kasnya menjadi 1.462.950.700 rupiah, ditambahkan menjadi 1.058.950.700 rupiah. Setelah itu kita kurangi dengan pengeluaran kas yang sudah kita dapatkan dari schedule pengeluaran kasnya dan mendapatkan hasil akhir kasnya, yaitu sebesar 1.544.827.300 rupiah. Sekian, terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.